datang, salam sejahtera untuk kita semua. Izin memperkenalkan diri, nama Fadil Brandito. Saya merupakan seorang taruna media tingkat 3 di Politeknik Imigrasi. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan terkait dengan apa itu komunikasi kelompok. Terdapat ahli bernama B. Curtis dan James J. Floyd yang menyatakan bahwa komunikasi kelompok itu terjadi ketika terdapat 3 orang atau lebih yang melakukan suatu komunikasi diantaranya dan biasanya di bawah pengarahan dari seorang pemimpin untuk mencapai tujuan secara bersama dan mempengaruhi satu sama lain. Oleh sebab itu, berdasarkan pernyataan ahli tersebut, dapat kita simpulkan bahwa komunikasi kelompok itu terjadi antara lebih dari 2 orang dalam suatu tujuan yang sama dan memiliki kesepakatan yang sama. Dan tentu saja membutuhkan seorang pemimpin untuk memimpin berjalannya komunikasi tersebut. Kita memasuki ciri-ciri dalam komunikasi kelompok. Apa saja sih ciri-ciri dalam komunikasi kelompok? Tentu, yang pertama adalah adanya kesadaran dari anggota bahwa dia merupakan bagian kelompok tempat ia berada. Yang kedua, adanya hubungan timbal balik antara individu-individu dalam suatu kelompok tersebut yang menjadi bagian dari kelompoknya. Yang ketiga, adanya faktor yang dimiliki secara bersama. Oleh faktor yang dimiliki bersama tersebut menciptakan suatu ketergantungan atau suatu rasa untuk saling memiliki yang menciptakan adanya tujuan dan alasan untuk terjadinya suatu komunikasi kelompok. Terdapat tujuan-tujuan dari komunikasi kelompok, yaitu yang pertama, adanya suatu perjalinan hubungan sosial antara individu dengan individu lain dalam suatu kelompok. Yang kedua, untuk menyalurkan ide, pikiran, gagasan, saran, bahkan hingga kritik antara individu dalam satu kelompok tersebut. Dan yang ketiga, menjadi suatu sarana untuk belajar dan meningkatkan pengetahuan antara individu dengan individu lain. Yang keempat, yaitu untuk membuat suatu keputusan dalam kelompok tersebut. Dan yang kelima terakhir, yaitu untuk menghasilkan sebuah solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh kelompok tersebut. Apabila kelompok gagal untuk melakukan komunikasi kelompok, dapat memberikan efek negatif seperti yang pertama, tim terputus. Yang kedua, meningkatnya kesalahpahaman antara individu dengan individu lain dalam suatu kelompok. Yang ketiga, meningkatnya ketegangan antara individu dengan individu lain. Yang keempat, berkurangnya produktivitas hasil dari suatu kegiatan dalam kelompok tersebut. Dan yang kelima, yaitu semangat kerja dari antar individu dalam suatu kelompok yang menjadi sangat amat rendah. Lantas, bagaimana sih cara untuk menanggulangi dari efek negatif apabila suatu kelompok gagal melakukan suatu komunikasi kelompok? Ada 3 tips yang dapat saya berikan. Yang pertama, yaitu saling berbagi dan tidak egois, di mana satu dengan individu lainnya untuk dapat berpikir bahwa saling berbagi suatu pikiran, pendapat bukanlah merupakan hal yang salah. Begitupun dengan menerima saran, pikiran dari lawan bicara kita. Dan tentu tidak egois memikirkan dirinya sendiri, karena tentu menjadi sebuah bagian dari kelompok berarti sudah setuju untuk melakukan segala hal secara bersama-sama, tentu dan mementingkan kepentingan kelompok. Yang kedua, adanya suatu penggunaan bahasa yang mudah dipahami. Dengan menggunakan bahasa Indonesia yang sopan atau mungkin dapat diterima bagi segala kalangan, dapat meminimalisir adanya kesalahpahaman dan ketersinggungan antara satu sama lain yang dapat mengakibatkan suatu gesekan atau hal-hal yang dianggap tidak perlu dan tidak penting. Dan yang ketiga, terakhir, yaitu tidak berbelit dan ambigu. Dalam suatu penyampaian informasi, baik itu saran dan pikiran, harus menggunakan bahasa yang seutuhnya dan tidak dapat mengartikan hal yang lain sehingga dapat memberikan keambiguan bagi lawan bicara kita dalam suatu kelompok. Dengan hal ini dapat membuat suatu informasi dapat disampaikan dengan lebih mudah dan tentu mengurangi adanya kemungkinan
terjadinya ambigu dalam individu dan individu lainnya.